Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usiku manafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu majelis ilmu, jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi di waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling baik di atas muka bumi ini, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dalam majelis ini untuk mencari kebaikan. Kita akan sejenak untuk merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya untuk menjadi satu ilmu bekal kita untuk menjalani hidup agar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Selain itu juga bahwa kita dalam tempat yang baik ini untuk mengkaji hal-hal yang baik, mudah-mudahan dapat mendatangkan keimanan pada diri kita, menambahkan keistiqomahan pada diri kita, karena itu semua merupakan perkara yang sangat penting di dalam hidup kita. Bahkan ternyata kita memintanya ilmu kepada Allah itu untuk agar kita ditambahkan keyakinan dan keimanan kita, sebagaimana hal itu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menjelaskan firman Allah, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Rabb kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Artinya yang dimaksud dengan tambahkanlah ilmu, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ai imanan wa yakinan. Jadi ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku itu adalah ya Allah tambahkanlah yakin dan iman ya. Maka mudah-mudahan ya, sebagaimana daripada tujuan kita berada dalam majelis ini untuk menambahkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah, kepada syariatnya ya, sehingga kita akan dapat untuk terus-menerus dalam beramal soleh ini dan kita dapat diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir dari hayat kita. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di majelis yang baik ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan 4 pangkal penyebab kerugian ya. Ini akan kita kaji insyaallah, 4 pangkal penyebab kerugian ya. Apa saja hal-hal yang dapat memberikan kerugian kepada kita ya. Apa yang dimaksud dengan rugi ya? Apa yang dimaksud dengan rugi? Dan nanti kita banyak mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini, artinya tentang kerugian. Dengan bahasa Al-Quran biasanya menggunakan kata ya, khosirun atau khosirin, dari kata khosir. Khosir itu artinya rugi. Seperti juga terdapat dalam surat Al-Asr ya, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu betul-betul di dalam kerugian ya. Kalau kita nanti membuka kitab tafsir ya, Imam As-Sa'di, bahwa beliau menyebutkan ada beberapa makna, beberapa arti ya, bahwa beliau menyebutkan yang dimaksud dengan khosir, rugi, kerugian itu, di mana beliau mengatakan adalah doddur robih, rugi itu lawan dari untung ya, lawan dari keberuntungan ya. Jadi ketika seorang itu rugi, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung ya. Beliau juga mengartikan bahwa rugi itu adalah ya, mayahsulu syaqa al-abdi, yaitu ketika seorang mendapatkan kesengsaraan yang terjadi terus menerus, abadan ya, yang paten ya. Jadi ketika nanti kita mendapati pada ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang kerugian, itu adalah satu kesengsaraan yang abadi ya, satu kesengsaraan yang abadi. Dan beliau juga menyebutkan adalah hilangnya kenikmatan yang terjadi terus menerus ya, yaitu fatahul naim ya, yaitu dimana hilangnya ya kenikmatan ya, yang terjadi terus menerus. Nah, itulah orang yang merugi. Kalau kita melihat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yang dimaksud rugi itu adalah halak, yaitu kebinasaan ya. Yang dimaksud dengan rugi itu adalah halak ya, yaitu kebinasaan. Jadi kalau ketika kita mendapati ayat ataupun hadis yang berbicara tentang kerugian, itu artinya adalah halak, yaitu ya kebinasaan ya. Nah, sehingganya bahwa hal ini adalah perkara yang buruk ya, perkara yang harus dijauhkan dari diri kita, agar dimana diri kita tidak berada di dalam kerugian dan kerugian ya. Nah, apa pangkal daripada penyebab kerugian itu ya? Di sini kita akan menyebutkan 4 hal yang mungkin nanti ya di ayat yang lain juga ada, dan di hadis-hadis yang lain, tapi berdasarkan dengan dalil yang ada yang kita angkat pada kesempatan kajian ini, kita akan menyebutkan 4 hal ya. Yang pertama, pangkal penyebab kerugian itu, yang pertama adalah mengikuti langkah syaitan ya, mengikuti langkah syaitan ya. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-119 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, ya, sebagai teman dekatnya, sebagai penolongnya, sebagai kekasihnya yang dicintai, ya, min dunillah, dari selain Allah, ya, yang seharusnya bahwa wali kita itu adalah Allah yang untuk kita cintai, yang untuk kemudian kita jadikan sebagai penolong kita, pelindung kita. Nah, ini ternyata justru kita bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, dan yang dimaksud di sini adalah syaitan. Ya. Faqad khasira khusranan mubina. Jadi orang yang seperti ini sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Jelas pada ayat ini Allah menggunakan kata khasira. Artinya betul-betul orang itu dalam kondisi kerugian. Ya, berarti artinya ya tadi, ya, orang tersebut itu dalam kondisi kerugian, itu artinya ya tidak beruntung, dalam kesengsaraan yang abadi, ya, hilangnya kenikmatan dari mereka, kemudian dalam kondisi kebinasaan. Itu siapa? Mereka-mereka yang menjadikan syaitan sebagai, ya, walinya, ya, yang menjadikan syaitan untuk, ya, mereka ikuti, ya. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau kita akan melihat, ya, sumber keburukan, sumber kesesatan, sumber penyimpangan itu kan ada pada iblis, ya kan? Ya, ada pada iblis, ada pada syaitan. Ya, jadi nanti muaranya itu ke situ, ya, muaranya itu ke situ, ya. Sehingga kemudian pada 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kan semua di atas syariat. Itu yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum ala syariah. Sesungguhnya jeda waktu antara Nabi Adam dan Nuh itu adalah 10 generasi, semuanya di atas syariat. Ya. Fakhtalafu faba'asallahu nabiyyina mubasyirin wa mundirin. Kemudian baru mereka itu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam berselisih, kemudian Allah utuslah nabi dan rasul membawa kabar gembira dan peringatan, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Karena pada waktu itu terjadilah penyesatan dengan manusia menyembah berhala. Dan berhala itu siapa? Orang-orang soleh, ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Nuh itu kan. Ya. Mereka mengambil nazar, ya, yaitu apa? Ya, kepada Suwa, Yahus, Ya'ub, Nasr. Itu kan sebetulnya orang-orang soleh yang diawali dari apa? Bisikan syaitan. Syaitan punya program besar ini. Wah, kita setelah dari Nabi Adam kemudian sampai Nuh, mereka ini benar di atas syariat, mereka itu nggak tersesat, mereka itu lurus di atas agama tauhid. Kemudian apa? Ya, kemudian mereka tidak ingin tinggal diam, ya, maka kemudian, ya, mereka bisikin para tokoh-tokoh, ya, ya, itu orang-orang soleh, ya, nanti kalian lupa loh dengan mereka, maka gambar, gitu kan? Oh iya juga kan, itu kan masuk akal juga, maka dibuatkanlah gambar, dan gambar itu ditempel, dipajang di tempat-tempat yang mereka sering kumpul, di aula-aula, di rumah-rumah, gitu kan. Setelah itu kemudian selesai, dibisiki lagi oleh setan. Kalau gambar itu bisa hilang, nanti kena air, ketiup angin hilang,
nanti generasi-generasi setelahmu sekian tahun berikutnya mereka nggak ngerti, ya, maka buatkanlah patung. Nah, akhirnya benar juga ya, kan gitu kan, dibuatkanlah patung, buatkan berhala. Akhirnya kemudian mereka meminta, berlindung, berdoa kepada para berhala-berhala yang ada itu. Sehingga apa? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesyirikan, ini adalah penyimpangan. Maka kemudian Allah utus Nabi untuk meluruskan, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihi salam kan apa? Setelah Nabi Nuh alaihi salam kemudian mereka yang membandel, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh kan cuma beberapa orang kan, cuma bebelasan orang ya. Akhirnya mereka kemudian masuk ke dalam bahtera, kemudian terjadilah banjir bandang yang sangat luar biasa ya. Setelah itu kemudian hancurlah kehidupan manusia kecuali yang ikut di bahtera Nabi Nuh. Dalam proses perjalanan waktu terus sampai kepada Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu pun karena ada yang membawa kesesatan. Itu apa? Adanya orang yang membawa berhala-berhala ke negeri Hijaz, ke Arab, yang bernama Amru bin Luhai al-Khuzai. Maka dengan kesesatan yang terjadi di bangsa Arab, Allah utuslah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk meluruskan dakwah tauhid, untuk kemudian meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian itu baru bisa diselesaikan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kemudian beberapa tahun berikutnya baru Rasulullah menaklukkan kota Mekkah. Dan waktu itu di sekeliling Ka'bah masih ada beberapa berhala. Ya. Dan di mana gembongnya di sini adalah siapa? Syaitan. Makanya kita mendapati dalam surah Fatir ayat yang ke-6 Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu ya, musuh yang nyata bagi kalian, jadikanlah mereka itu sebagai musuh. Tidak ada lain upaya yang mereka lakukan kecuali target mereka itu tidak ada lain untuk menjadikan agar kita menjadi teman mereka di api yang menyala-nyala nanti. Ya. Jadi itu target utama mereka. Ya. Untuk apa? Agar kita menjadi teman mereka di api neraka yang menyala-nyala. Mereka tidak ingin sendirian. Maka untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia ini agar mengikuti langkah mereka, mengikuti ajakan mereka yang kemudian tersesat dari jalan Allah dan mengikuti langkah-langkah mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Syekh Muhammad Said Al-Qahtani dalam satu kitab beliau Al-Wala' wal Bara' minimal ada 3 cara, 3 tingkatan setan dalam menggoda manusia. Yang pertama, dan ini yang paling puncaknya, yaitu apa? Mereka akan menggoda kita ya dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Agar di mana Pak? Manusia ini dijadikan terjerumus kepada kesyirikan. Karena apa? Itu dosa yang paling besar. Dalam surat Luqman Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya. Yaitu dengan kesyirikan. Ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kemudian kesyirikan itu tidak dilakukan oleh seorang muslim? Dilakukan. Apakah kemudian ya ketika hidup di keluarga muslim, di lingkungan muslim, kemudian
bisa menjadi jaminan kalau tidak melakukan kesyirikan? Tidak. Apakah ketika kemudian namanya Islami itu menjamin terhindar dari kesyirikan? Ternyata juga tidak. Karena kita lihat sendiri, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu aslinya namanya kan siapa? Abdullah bin Utsman. Utsman itu bapaknya Abu Quhafah. Ya. Ketika itu mereka sudah akrab dengan kata-kata itu, dengan nama itu Abdullah. Artinya kan apa? Hamba Allah kan gitu kan? Ya. Tapi ternyata apa? Yang memberikan nama itu kan bapaknya, dan bapaknya waktu itu masih dalam kondisi musyrik kan? Ya. Bapaknya masih dalam kondisi musyrik. Ya. Karena dimana bahwa ya bapaknya itu baru masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah, berarti sudah di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, ya baru kemudian masuk Islam. Sebelumnya memberikan nama anaknya sebagai nama Abdullah, tapi masih musyrik kan gitu kan. Hanya saja keistimewaan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq diantaranya apa? Beliau itu dari kecilnya sampai masuk Islam belum pernah menyembah berhala, ya, dan juga diantaranya belum pernah untuk mencicip minuman khamr, menjadi suatu yang istimewa sehingga menjadi pendamping orang yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sehingganya kalau kita akan lihat, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesimpulan dari saya dengan saya coba melihat kajian mendalami terkait dengan masalah syirik, ya. Saya membuat adanya 4 kaidah tentang syirik, gitu ya, 4 kaidah tentang syirik. Yang pertama, dimana ketika seorang itu terjerumus kepada keyakinan dan amal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu masuk syirik besar. Contoh, orang datang ke makam yang dikeramatkan, datang ke pohon yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan, dia di sana berdoa meminta, itu kan secara keyakinan dan amal. Ini syirik besar, ini dapat menjadikan pelakunya keluar dari Islam dan dapat menjadikan amal pelakunya terhapuskan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan, keyakinan kepada selain Allah atau peribadatan meminta kepada selain Allah, yang itu didasari berdasarkan hati saja, tidak dengan amal. Dia menyebutkan dengan keyakinannya, kepercayaannya kepada selain Allah, ya. Ini kaidah yang kedua ini masuk pada syirkul akbar, syirik besar, ya, meskipun hanya dengan hati. Yang ketiga, ya, ketika kemudian terjadi pada diri seseorang itu hanya dengan amal tapi tidak dengan hati, dia tidak meyakini, tapi hanya dengan perbuatan, dengan ucapannya, dengan perbuatannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini masuk kepada syirkul asghar, syirik kecil, yang tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam, ya, yang tidak sampai kemudian menjadikan apa namanya kemudian terhapuskan amalannya, ya. Yang dimaksud perkara seperti ini, yang ketiga ini diantaranya adalah contoh seperti ketika seorang, ya, bersumpah kepada selain Allah, ya, bahwa ketika seorang bersumpah kepada selain Allah itu masuk kepada syirik, tapi itu adalah syirik kecil. Karena Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka sungguh dia telah terjerumus kepada kesyirikan, dan yang dimaksud adalah syirik kecil. Ya, kenapa? Karena kita mendapati orang yang bersumpah kepada selain Allah, contoh demi malaikat, demi rasul, itu sebetulnya tidak disertai dengan keyakinan, ya kan? Ketika kemudian, oh berarti kamu mengagungkan rasul, ya tidak, itu kan? Tapi kalau sampai dia mengagungkan juga, berarti kan dengan keyakinan itu. Nah, itu bisa masuk kepada syirkul akbar, bisa masuk kepada syirik besar. Tapi kalau ketika hanya dengan amal saja,
maka masuk kepada syirkul asghar, syirik kecil. Kemudian yang keempat, ya, ketika keterjerumusan seseorang, ya, keterjerumusan seseorang kepada satu amaliyah yang itu disertai amal, juga disertai dengan keyakinan, ya, tapi di mana bahwa amalan tersebut itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka dapat, ya, dikategorikan satu dari dua. Kalau tidak, dia sedang terjerumus kepada kesyirikan. Kalau dia tidak, yang kedua, dia sedang terjerumus kepada kebid'ahan, ya. Jadi contoh, kadang kan orang begitu, ya. Contoh nih, ya, ada seorang datang ke orang pinter, kiai, ustadz lah gitu, ya. Kami ini kok di rumah terasa panas terus, sering ribut terus di keluarga kami, anak-anak bandel, kayaknya kok panas, bagaimana biar dingin suasana rumah saya. Nah, kemudian ustadznya itu memberikan tulisan Arab begitu, kemudian dilipat-lipat, dibungkus plastik, nanti tolong ini ditaruh di atas pintu rumahmu, pasti nanti suasana menjadi dingin. Itu kan tulisan Arab tuh, itu pakai tulisan Arab, meskipun bisa jadi kita nggak ngerti tulisannya apa itu, ya. Kalaupun nanti dibuka itu tulisan Arab memang, dan yang ngasih adalah kiai, yang ngasih adalah ustadz, ya, dengan keyakinan apa? Nanti kemudian agar rumahnya dingin, nyaman, tentram. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah Rasulullah pernah mencontohkan hal seperti itu? Kalau tidak, maka jangan dilakukan. Ketika adanya keyakinan dengan benda itu, akan terjerumus kepada kesyirikan, ya. Makanya dengan perbuatan itu bisa imma terjerumus kepada kesyirikan atau kepada kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika menisbatkan kepada satu amalan ibadah, ya. Yang karena diantaranya dalam syariat ini kita tidak boleh menambahi atau bahkan mengurangi. Maka kalau saya ingin menyebutkan diantaranya, ya, contoh satu yang bid'ah itu adalah ketika kita mau makan dengan menambahi doa, ya, Bismillahirrohmanirrohim, itu bid'ah, nggak boleh. Kenapa? Karena nambahin dari Rasul cuman Bismillah, ya. Jadi artinya kan apa? Ini mengikuti sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah cuman samillah. Kalau kamu mau makan, sebutlah nama Allah. Nyebut nama Allah itu Bismillah, bukan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu dengan kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan kekufuran, ya, sangat banyak sekali. Pemurtadan, ya, dengan kemudian sembako, dengan mie, untuk agar kita berpindah agama, akhirnya kemudian menjadi murtad. Sekarang sudah banyak loh para pastor, para kristolog, kemudian macam-macam itu yang masuk ke masjid-masjid, kan. Bahkan ada yang mereka pakai peci. Belum lama ini di satu daerah itu kan, ya, iming-imingnya itu kadang itu kan sebetulnya juga nggak masuk akal, dan itu jamaahnya kebanyakan ibu-ibu itu, hati-hati makanya. Karena ketika ada pembaptisan itu masih pakai jilbab ibu-ibunya, ya. Jadi ibu-ibunya itu masih pakai jilbab. Yaitu apa? Ada pendetanya, kemudian di sebuah kolam, sebuah sungai yang kemudian nanti untuk dibaptis, ya. Kemudian agar dosanya berguguran, nanti kemudian dimasukkan ke dalam air itu, kemudian nanti satu-satu, setelah itu kemudian kamu dosanya sudah berguguran, kamu dosanya sudah berguguran. Enak amat gitu, ya, menggugurkan dosa dengan hal-hal seperti itu. Tapi apa? Itu untuk menjadikan agar kita kufur kepada Allah, diajak agar kita berpindah agama, ya. Dan ternyata luar biasa di tempat-tempat bencana itu kadang kita kalau nggak cepet-cepetan itu kalah dengan misionaris, kan.
mereka duluan itu bawa satu kontainer kan, berasnya, pakaiannya, itu, ya. Dan termasuk kami dulu dan pesantren tinggi kita di Bekasi itu di pusat kristenisasi di Bekasi, di Kampung Sawah. Di sana gereja memang gede-gede, ya. Kita punya juru masak, sudah kakek-kakek orang Betawi, kita panggil engkong, ya. Itu ketika kita minta cerita itu, dulu engkong sekolahnya kayak mana engkong di sini? Dulu nggak ada sekolah Islam, semua Kristen. Jadi memang sudah sejak awal kan begitu kan, Masya Allah, ya. Nah, jadi kalau di mana bahwa kita sudah keterjerumusan, ya, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, ya, itu menjadi target daripada utama mereka, ya. Makanya tadi kaum muslimin rahimakumullah, yang diupayakan oleh setan itu akan menggoda kita dengan kekufuran dan kesyirikan, ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Muhammad Said Al-Qahtani, setan itu dalam menyesatkan kita, ya, yaitu dengan, ya, kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang kedua, mereka itu akan menggoda kita dengan amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi, ya. Baru yang ketiga, bahwa setan itu akan menggoda kita dengan dosa-dosa besar, ya. Setan itu akan menggoda kita dengan dosa-dosa besar, ya. Bahkan kita lihat, setan akan menggoda kita dengan satu yang tidak sunnah, itu nomor 2 daripada dengan dosa besar. Kenapa? Karena seorang itu sangat mudah untuk digoda dengan sesuatu yang tidak sunnah, dan kadang mereka akan lebih memegang itu semua. Maka disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan apa? Al bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Al maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sesungguhnya apa? Orang yang melakukan satu amalan yang tidak sunnah itu lebih dicintai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Karena orang yang, ya, melakukan maksiat itu untuk bertaubatnya peluangnya terbuka lebar. Karena secara hawa nafsu dia ngerti kalau ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, ini akan mencelakakan, ini akan membinasakan. Tapi orang-orang yang melakukan amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi, dia merasa bahwa yang dia lakukan juga bagian dari ibadah, ya. Mosok ibadah kok nggak boleh, ya. Masa baca Quran kok nggak boleh, masa zikir kok nggak boleh. Nggak ada yang nggak membolehkan. Tapi kalau kamu mau zikir, zikirlah yang disunahkan oleh Rasul. Kalau kamu mau baca Quran, bacalah Quran yang dicontohkan oleh Rasul, begitu. Karena ibadah kita perlu contoh dari Rasulullah, ya. Nah, ini yang pertama, ya, 4 pangkal penyebab kerugian. Yang pertama, mengikuti daripada langkah syaitan. Kemudian yang kedua, mengikuti teman yang buruk, ya, mengikuti teman yang buruk. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-25. Wa qadaina lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqa alaihimul qaul fi ummamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Nah, ada kata-katanya khasirin. Siapa mereka? Wa qadaina lahum, dan kami tetapkan kepada mereka, untuk mereka, qurana, mereka memiliki teman-teman dekat. Korin, qurana, teman-teman dekat, ya. Makanya yang tidak boleh itu adalah punya teman dekat yang buruk. Tapi kalau cuman kenalan, tetangga mungkin gitu kan, kemudian teman kerja, ya itu tidak ada masalah. Karena artinya korin itu yang mendampingi kita, kita curhat kepadanya, kemudian yang menasehati kita,
itu kan. Nah itu kalau sampai buruk ini akan memberikan keburukan juga kepada kita. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi mereka akan senantiasa menghiasi. Ya teman-teman itu kan gitu kan. Ya makanya kadang apa Bapak Ibu, ya kadang kita itu bisa lebih baik dengan teman kita daripada dengan keluarga kita sendiri. Kadang begitu kan. Kenapa? Teman kita itu kan orang yang jauh dari kita. Maksudnya nggak selalu bersama kita gitu loh. Ya. Makanya kadang apa? Persahabatan itu bisa lebih lama ya daripada kekeluargaan. Kadang kan begitu ya. Ya, karena apa? Mereka akan senantiasa menampilkan yang bagus-bagus, yang baik-baik kan begitu. Ya. Wa haqa alaihimul qaul fi ummamin qad khalat min qablihim. Kemudian telah kami tetapkan ucapan-ucapan pada mereka sebagaimana hal itu telah terjadi pada umat-umat sebelum mereka minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, innahum kanu khosirin, sungguhnya mereka itu dalam kerugian. Siapa yang dalam kerugian? Kalau mereka memiliki corona, teman dekat yang buruk. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dalam Tirmidzi Rasulullah mengatakan as-sahib sahab. Teman dekat itu dapat menarik kita. Kalau teman kita baik, insya Allah akan menarik pada kebaikan. Kalau teman kita buruk, maka bisa menarik kita pada keburukan. Makanya kita jangan sampai punya teman dekat yang buruk kok. Kalau kita punya, kita harus segera protek diri kita. Kenapa? Kadang perkaranya itu tipis gitu kan, tahu-tahu bawa kita kepada keburukan. Suka ghibah, suka ngomongin, suka kemudian gunjing, suka burukan. Wah itu Masya Allah gitu ya. Nah kalau kita tahu bahwa teman kita itu punya gambaran model seperti itu, kita harus sudah mulai protek diri kita. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah sampai mengatakan ya, jadi kalau kamu ingin melihat agama seseorang itu, lihatlah siapa temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyandur amman yukhalil. Ya. Seseorang itu agamanya tergantung dengan agama temannya. Maka kalau kamu ingin melihat agama ya temanmu itu, lihatlah siapa teman dia. Ya. Makanya sampai Rasulullah dalam Imam Muslim pun menggambarkan apa? Teman yang buruk itu seperti ketika kita berteman dengan seorang pandai besi, gitu ya. Jadi kalaulah kita tidak terkena panasnya, pandai besi itu kan ya di tempat apa namanya yang panas ya. Jadi kalaulah kita tidak terkena panasnya, minimal kita terkena asapnya yang menimbulkan bau di pakaian kita, di badan kita, bau yang tidak enak, minimal itu. Tapi kalau kita punya teman yang baik, seperti apa? Dimisalkan oleh Rasulullah, kita berteman dengan penjual minyak wangi ya, yang kalaulah kita tidak beli, yang kalaulah kita tidak dikasih hadiah sama dia, nih minyak wangi untuk kamu, atau kemudian suruh nyoba, kalaupun kita tidak dikasih itu, minimal ketika kita berada di situ kita mencium bau yang wangi ya, maka Masya Allah ya. Nah jadi disitulah bahwa dimana kerugian bagi kita adalah ya ketika kita memiliki corona teman-teman yang buruk ya. Makanya diantaranya teman yang paling dekat dengan kita dan yang harus baik itu adalah pasangan hidup kita. Itulah yang kita akan meminta nasihat, dia yang akan menasihati kita, membimbing kita, mengarahkan kita ya. Nah kalau sampai buruk ya, makanya apa? Termasuk kebahagiaan hidup kata Rasulullah adalah ya zaujatun sholihatun tu'inuka 'alal iman, yaitu pasangan yang baik yang akan membantu dirimu untuk membangun iman. Itu kebahagiaan hidup kita di dunia ini ya. Berarti sebaliknya, kesengsaraan ya bagi kita
kalau kita memiliki pasangan hidup yang buruk, maka untuk senantiasa kita mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah. Ya. Nah ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tersibukkannya diri dengan harta dan anak. Ya, tersibukkannya diri dengan harta dan anak sehingga lupa terhadap kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Ada kata-kata khosirun lagi, ya, di mana Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu memalingkan kamu dari ibadah kepada Allah, dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, merekalah orang-orang yang merugi. Faulaika humul khosirun, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Itu apa? Yang pertama adalah la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu memalingkan kamu dari Allah. Ya. Maka luar biasa Bapak dan Rahimakumullah, Rasulullah sudah mengingatkan kita, likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Setiap generasi, setiap umat itu mereka diberikan ujian oleh Allah, dan ujian terbesar atas umatku, kata Rasulullah, al-mal, harta. Karena betapa banyak orang dengan demi mengejar harta sampai kemudian lupa dari ibadah kepada Allah. Ya. Dan Rasulullah di dalam Imam Muslim juga mengatakan apa? Ya, ma dzibani jai'ani ursila ala ghunamin bi absadin laha min hirsil mar'i ala dinihi wa ala malihi. Ya. Tidaklah ketika, ya, dua serigala, madzibani jai'ani, tidaklah ketika dua serigala diutus, ya, tidaklah ketika dua serigala diutus untuk di sebuah tempat yang di situ terdapat kambing-kambing, ya, untuk kemudian merusak, tidaklah serigala ini lebih merusak daripada ketika seseorang yang dua berlebih-lebihan dalam beragama, dan yang kedua adalah yang rakus terhadap harta. Ya. Jadi ketika ada kambing dilepas, kemudian ada domba, ada kemudian dua serigala, serigala ini tidaklah lebih merusak. Padahal apa? Pasti dia akan mengejar, kan? Pasti dia akan mengejar kambing itu, akan memangsa kambing itu, akan memakan kambing itu. Tapi ternyata ketika manusia itu rakus terhadap harta, itu lebih berbahaya bagi dirinya. Kenapa? Karena betapa banyak itu semua melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ya, hati-hati, di sini adanya, ya, yang akan menjerumuskan kita ke dalam kerugian. Kalau sampai dengan harta yang kita miliki menjadikan kita berpaling dari mengingat Allah. Ya. Jadi bagaimana bahwa kita harus, ya, memberikan manajemen dan konsep yang benar kaitan dengan harta kita. Bagaimana caranya sesuai dengan ketentuan Islam, syariat kita ini. Harta adalah titipan Allah untuk, ya, kita jalankan dalam kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita, ya. Dan ingat, kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, arahannya dengan harta yang kita miliki itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Harta yang kita miliki untuk jembatan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian kita harus ingat, di dalam harta yang kita miliki terdapat hak mereka dari
yang membutuhkan, baik itu dengan infak dan sodakoh kita, terutama adalah yang menjadi kewajiban kita, yaitu dengan zakat kita. Makanya nanti Bu, dalam surat Al-Munafikun ini ada lanjutannya, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya, dan berinfaklah kalian dari apa yang kalian miliki, yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian, yang sampai kemudian orang-orang ketika menjelang kematiannya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah engkau mau menunda kematian ini barang sebentar, apa menjadi angan-angan mereka? Fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku ingin bersedekah. Karena ternyata apa? Kenapa orang yang meninggal sebelum meninggalnya berangan-angan ingin bersedekah? Kenapa orang yang sudah meninggal itu, kalaulah mereka dihidupkan, mereka ingin dalam amal solehnya yang mereka lakukan adalah bersedekah dengan hartanya? Karena betapa banyak Bapak Ibu dengan harta kita menjadikan kedoliman untuk orang lain. Ketika kita tidak menunaikannya itu loh, sehingga seorang dalam kondisi kelaparan akhirnya dia mencuri. Kenapa? Karena dari harta kita yang kita tahan itu, yang seharusnya kita berikan kepada mereka, mereka kemudian dalam kondisi kekenyangan perut mereka, tidak kemudian harus mencuri. Ya kan? Itu karena kedoliman kita. Begitu juga kemudian apa? Ya, anak-anak yang kemudian putus sekolah, anak-anak yang putus dari pesantren. Ya, kenapa? Karena kita yang menahan harta kita, yang hak yang harus kita berikan kepada mereka ternyata tidak kita berikan. Banyak masalah ketika kemudian harta kita itu yang seharusnya kita tunaikan tidak kita tunaikan, akan memberikan kedoliman kepada banyak orang. Ya, kalau dikumpulkan zakat yang ada, kemudian disisir benar, jangan sampai ada warga yang terlewat, ya kan? Maka nih saya nggak ada ibu-ibu kalau hari Jumat itu sambil gendong anaknya nunggu jamaah Jumat pada keluar sambil bawa apa, mangkok. Ya Allah, belum lagi yang ada di pinggir-pinggir jalan di lampu merah itu kan. Kenapa? Itu akan memberikan sumber keburukan dan keburukan. Itu adalah kedoliman bagi orang-orang kaya, mereka yang kemudian memiliki hak yang tidak ditunaikan. Makanya ketika kemudian mereka meninggal, sebelum meninggalnya yang diharapkan adalah fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku ingin bersedekah agar aku bisa menjadi orang yang soleh. Ya, maka Masya Allah. Dan Rasulullah itu pernah berkata kepada siapa? Kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, anfik, wahai Abu Dzar, infaklah. Kajian para ulama apa? Padahal Abu Dzar itu adalah orang yang miskin, orang yang lemah. Yang menunjukkan apa? Infak itu, sodakoh itu bukan hanya untuk orang-orang kaya. Bahkan apa? Rasulullah pernah mengatakan sabaqo dirhamun mi'ata alfin dirham. Ya. Ada orang yang pernah berinfak, 1 dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Masya Allah, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Mi'ata alfin, 100.000 dirham. Para sahabat kaget, gitu kan? Contoh, mungkin ada orang infak 1 juta itu dapat mengalahkan orang yang infak 1 miliar. Loh, kok bisa ya? Padahal cuma 1 juta, ini 1 miliar. Orang yang berinfak 10.000 bisa mengalahkan orang yang infak 100.000. Ketika itu para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, rajulun ya lahu dirhaman fa akhadha bi ahadihima. Ada seseorang yang cuma punya 2 dirham, kemudian dia ambil 1 dirhamnya dan kemudian dia infakkan. Wa rajulun lahu malun katsir fa akhadha bi irdi malihi. Kemudian ada seseorang yang dia punya harta banyak, dia hanya mengambil sebagiannya. Ya.
Kalau dilihat dari kesusahannya, kepayahannya, lebih susah dan payah orang yang punya 2 dirham tadi. Tapi dia rela, dia kemudian berani untuk menginfakkan yang 1 dirhamnya. Meskipun orang itu berinfak, yang tadi berinfak 10.000, tapi yang satu berinfak 100.000 karena uangnya jutaan. Infaknya cuma 100.000. Ya. Meskipun ada tadi orang yang berinfak 1 juta, ya kan, yang satu infak 1 miliar, tapi uangnya triliunan, yang diinfakkan cuma 1 miliar, ya, maka masya Allah, ya, sabaqa dirhamun mi'ata alfin, ada 1 dirham yang dapat mengalahkan 100.000 dirham, ya. Yang karenanya berarti apa? Infak itu, sedekah itu menjadi PR bagi kita bersama. Ya. Makanya diantaranya Bapak Ibu rahimakumullah, kita mungkin di buletin yang Bapak Ibu baca, kita di Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran memberikan fasilitas dengan kotak infak. Itu kita juluki kotak infak subuhan. Masya Allah, di setiap pagi itu ada 2 malaikat yang datang ke rumah kita, ya. Malaikat yang pertama, ketika kemudian ada orang berinfak di pagi hari itu, apa doa malaikat? Allahumma anfik, ya, munfikon kholafan, ya Allah, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah, si fulan ini berinfak di pagi hari ini, lancarkan rezekinya. Ya, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita di rumah atau ketika kita di toko kita, jangan lupa itu, buka toko bismillah. Berapa? 2.000, 5.000, melancarkan rezeki kita, betul itu, ya. Dan malaikat akan mendoakan orang yang menahan tidak berinfak di pagi hari, apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, si fulan ini pagi ini dia tidak berinfak, berikanlah kesulitan dalam hartanya, kesulitan dalam rezekinya, dan berikanlah kepada dia kebinasaan. Masya Allah. Makanya saya di toko itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di toko itu ada berapa kotak, saya sudah nyampaikan ke karyawan, semua setiap hari harus diisi, ya. Selain itu saya juga di rumah punya kotak juga sendiri, gitu kan. Maka ternyata luar biasa, sangat dahsyat itu, ya, sangat dahsyat, ya. Sebenarnya tadi tak suruh membawa itu Mas Ani itu, nggak bawa kotaknya Mas, ya, sampel aja katanya. Nanti Ibu bisa menghubungi mungkin kontak yang ada di sana yang butuh fasilitas itu, karena program-program kita juga diantaranya adalah untuk dakwah, untuk santunan dan seterusnya, ya. Dan di situ ada galeri juga kegiatan kita, nanti bisa dilihat. Dan kita juga lagi punya program tahfidz ini untuk 6 anak. Insya Allah setiap setengah tahun itu mereka kita wisuda 1 juz, ya. Nanti ibu-ibu kalau memungkinkan juga kita akan bikin program untuk ibu-ibu, ya. Jadi 6 bulan itu selesai 1 juz wisuda, 6 bulan selesai 1 juz wisuda, begitu, ya. Ini kita baru ada angkatan pertama 6 anak, ya, yang kita kemudian urus untuk tahfidz mereka, ya. Ini sudah berjalan sekitar berapa bulan, nanti insya Allah ketika sudah masuk di bulan yang ke-6 akan kita wisuda 1 juz. Kemarin sudah katanya sudah sampai di surat Al-Mutaffifin, ya, berarti sudah tinggal dikit lagi selesai juz 30. Nanti kalau juz 30 sudah selesai, kita wisuda, masuk lagi di yang juz 29 dan seterusnya, ya. Nanti kalau kita memungkinkan kita akan bikin untuk kelas ibu-ibu, ibu-ibu juga kita wisuda, gitu, ya. Masya Allah, gitu ya, juz 30 selesai, ibu-ibu dipanggil pakai selendang itu kan, wisuda juz 30, Masya Allah, ya kan, ya. Nah kita kalau nggak punya target gitu, nggak nambah-nambah kan Bu, nggak nambah-nambah, kita dibuatkan di sini nggak masalah, ya. Kami butuh ustadzah, insya Allah kita siapkan, ya, tahun depan, ya. Ini kelas, kita sudah punya kelas 3 alumni pesantren, para hafidhoh, ya. Insya Allah ada 20 santriwati ustadzah yang akan kita lepas di tahun depan. Nah, nanti kalau ada yang minta, kami minta ustadz, ya, minta untuk tugas, maksudnya bukan untuk jadi istri, belum siap insya Allah, gitu ya. Nah itu nanti bisa kita utus untuk tugas, ya. Target kita hafal 15 juz selama 3 tahun, ya, di SMA. Tahun ini kita akan melepaskan 20 santriwati.
Nah, jadi nanti kalau ada lembaga-lembaga yang ingin meminta, kami minta Ustaz berikan proposal kepada kami di mana, di TPA tugasnya atau di mana, nah nanti insya Allah bisa kita ACC, kita kirimkan para penghafal Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi artinya Masya Allah ya, 1.000, 30.000, 1 bulan manfaat untuk orang lain. Ya, makanya tadi akan dilihat bukan nominal besarnya, tapi apa kesungguhan kita ini apa, dan agar kita berkah di pagi hari itu loh, gitu kan? Masya Allah. Apalagi kalau bapak-bapaknya, kalau bapak-bapak itu mau sambil ditandai mau sholat subuh gitu loh. Kalau saya praktekkan gitu Bapak Ibu, saya berangkat sholat subuh itu buka dompet dulu, ambil, masukkan ke kotak, ya. Dan saya wajibkan itu, saya siapkan satu karyawan, saya tunjuk, antum setiap hari isi kotak-kotak yang ada. Makanya kita di toko itu ada berapa? 5 kotak kayaknya. Ya, ketika ada yang ngasih itu berarti kan ketika dia Ustaz kami mau nitip kotak, wah ini peluang rezeki ini, ya itu taruh, gitu kan. Ada lagi Ustaz saya mau nitip kotak dari lembaga dakwah ini, taruh selagi jelas untuk apa. Ya, nah, karena kaum subhanakumullah, ya, itu jadi dimana bahwa kerugian diantaranya adalah ketika dengan hartanya menjadikan berpaling dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga adalah karena anak, ya, karena anak. Makanya Rasulullah di dalam Tirmidzi mengatakan apa? Innal walada, ya, majbanatun, sesungguhnya anak kita itu dapat menjadikan kita menjadi orang pengecut. Hati-hati, ya. Kemudian apa? Mabkholatun, karena anak dapat menjadikan kita juga apa? Menjadi orang yang bakhil, ya kan? Mau infak, mau sedekah, waduh anak saya kemarin minta ini, menjadi penyebab penghalang kita untuk bersedekah. Hati-hati itu, ya. Kemudian apa? Anak juga dapat menjadikan apa kata Rasulullah? Mahzanatun, menjadikan kita sedih. Ya, anak yang melawan orang tua, tidak nurut, jadikan sedih kan itu. Ya. Makanya kita harus bimbing betul anak kita agar menjadi anak yang soleh, dan jangan sampai anak kita memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, meremehkan sholat 5 waktu. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in naja sairu amalihi wa in khoba, ya, khoba sairu amalihi au khosiro amalihi. Apa kata Rasulullah? Sungguhnya amalan yang akan dihitung pertama kali dari seorang hamba itu adalah sholat. Kalau di mana sholatnya benar, akan menjadikan benar semua amalannya. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan kajian, kajiannya itu ternyata kalau seorang nanti ketika pada hisab itu, ternyata kemudian ketika yang pertama ditanya sholatnya dan lulus, amalan yang lain nanti nggak akan dihisab oleh Allah. Masya Allah. Artinya berarti apa? Mari kita konsentrasi, sukseskan sholat kita, sehingga apa? Kita akan cepat hisab kita, Allah tidak akan menanyakan dengan amalan-amalan kita yang lain. Tapi apa kata Rasulullah? Wa in khoba au khosiro. Tapi kalau kemudian amalan seseorang itu buruk sholatnya, ya, khoba sairu amalihi, maka kemudian akan rusak semua amalannya dan dia akan merugi. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Khosiro, akan rugi itu siapa? Yang kemudian tidak benar di dalam sholat 5 waktunya. Ya, yang karenanya bahwa termasuk menjadi penyebab pangkal kerugian yang akan kita dapatkan adalah kalau kita sampai meremehkan sholat 5 waktu kita, apalagi fal iyadu billah sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah. Udah berapa menit ke depan ya, kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo mungkin silahkan. Wallahu a'lam.